Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Nak. Nah, hari ini kita mulai belajar agama lagi ya, Nak ya. Jadi, kalian bisa ambil bukunya dan dibuka halaman 11 ya. Silakan anak-anak buka halaman 11. Di situ ada materi baru, yaitu pelajaran 2. Nah, kemarin kita sudah selesai ya yang pelajaran 1 tentang surat Al-Falaq. Nah, sekarang kita lanjutkan di pelajaran 2 dengan judul Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, di sini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah. Nah, kalian bisa baca dulu ya. Baca dulu yang ada di halaman 11 dan di halaman 12. Nah, sambil Ibu jelaskan. Nah, di sini ada gambar ya, Nah, di halaman 11 ada 2 gambar. Ini bisa kalian amati. Yang gambar pertama adalah tentang seorang bapak guru sedang mengajarkan anak muridnya, dan yang gambar kedua yaitu tentang anak murid yang sedang berangkat sekolah melalui sebuah jalan. Nah, jalan ini banyak sekali pemandangan ya, Nak ya. Ada pohon, kemudian di sini ada awan, ada langit, kemudian ada rumput-rumput yang berwarna hijau ya, Nak. Nah, dari gambar ini bisa kita amati kira-kira siapa sih yang menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini. Nah, siapa kira-kira yang menciptakan? Pasti ada yang menciptakan ya, Nak ya, yaitu Allah gitu ya. Nah, di sini bisa kita amati gambar pertama, yaitu yang ada di dalam ruang kelas beserta bapak guru dan anak muridnya adalah ciptaan Allah. Dan juga di gambar kedua ini ada pemandangan ya, ada pohon, ada rumput, kemudian ada anak yang sedang berangkat sekolah. Ini semua adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak bisa baca dulu di sini ya di halaman 11. Nah, anak-anak tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Jadi yang ada di bumi ini seluruhnya, ada planet, ada matahari, ada bulan, kemudian di dalamnya ada kita ya sebagai manusia, ada tanah, ada langit, ada pohon, ada hewan, dan seluruhnya itu adalah ciptaan siapa? Nah, di sini kalian bisa baca bahwa semua ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjut ke poin A. Nah, poin A ini bisa kalian baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah, nah ini disebutkan ada langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya ya. Nah, di sini bagaimana kita mengenal Allah? Maka kita bisa mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah atau disebut juga dengan Asmaul Husna. Nah, yang pertama kita mengenal Allah, mengenal yang telah menciptakan kita melalui alam semesta. Nah, ini ada gambar lagi ya. Nah, ini bertanya nih, ada anak laki-laki yang bertanya, apa saja ya benda mati itu? Nah, bisa kalian lihat di sini.
ada apa saja benda mati itu. Dan kemudian di sini apa saja ya benda hidup itu. Nah, bisa kalian lihat di sini. Jadi perbedaan antara benda yang mati dan benda yang hidup bisa dilihat dari apakah mereka bergerak, apakah mereka bernafas, apakah mereka perlu atau butuh minum dan makan. Seperti itu ya, Nak ya. Kita lihat di sini benda mati itu ada meja, ada kursi, ada buku, ada bangunan. Nah, apakah mereka bernafas? Apakah mereka membutuhkan makanan? Nah, tentu tidak ya, Nak ya. Maka mereka disebut sebagai benda mati. Dan kemudian yang benda hidup ini bisa kalian lihat ada pohon kelapa, ada pohon beringin, ada bunga, ada anak ayam, dan yang lainnya ya, ada anak perempuan juga. Semua makhluk hidup dia yang membutuhkan makanan dan minuman serta mampu bernafas. Itu adalah benda yang hidup ya, Nak ya. Nah, ini semua baik itu benda mati dan benda hidup adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari adanya ciptaan Allah ini baik itu benda mati dan benda hidup, maka kita mampu atau kita dapat beriman dan percaya kepada Allah ya. Nah, di sini juga disebutkan ada di surat Al-Fatihah ayat 2. Bagaimana ini bunyinya, Nak? Kita baca bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi, alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah, sehingga kita harus beriman kepada Allah. Nah, kita lihat di sini dibaca lagi di halaman 13. Anak-anak bisa membaca lagi ya. Nah, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Nah, apa itu arti beriman? Rasulullah menjawab, beriman artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya percaya. Bagaimana percaya itu? Yaitu percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Percaya kepada Allah bahwa Allah telah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, ini beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah, percaya dengan adanya Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Nah, di Al-Quran juga telah dijelaskan adanya Tuhan dan namanya ini ya. Jadi bukti bahwa Allah itu ada, bahwa kita harus beriman kepada Allah sudah dibuktikan melalui alam semesta ini ya, Nak ya. Jadi alam semesta ini ada karena ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah. Nah, sudah dijelaskan juga di surat Al-Fatihah ayat 2 bahwa Tuhan itu adalah yang menciptakan seluruh alam. Itu ya, Nak ya. Nah, ini bisa kalian lanjutkan dibaca sampai halaman 14 ya. Nah, di sini kalian baca sampai halaman 14, yaitu mengenal Allah melalui Al-Quran. Kalau yang tadi, yang pertama, kita mengenal Allah melalui alam semesta. Dan kemudian kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Ya, jadi di Al-Quran dijelaskan bahwa kita manusia adalah ciptaan Allah, sehingga kita harus beriman dan percaya dengan adanya Allah ya, Nak ya.
Nah, sekarang coba tugasnya di rumah. Kalian menyebutkan apa saja benda-benda ciptaan Allah yang ada di rumah, baik itu benda yang hidup dan benda mati. Jadi kalian sebutkan, tulis ya di buku tulis kalian benda-benda ciptaan Allah. Yang pertama, sebutkan benda yang mati. Nah, apa saja benda mati yang ada di sekitar kalian? Di rumah kalian ada apa saja? Sebutkan sebanyak 10 macam. Nah, kemudian sebutkan juga benda hidup yang ada di sekitar kalian atau di rumah kalian. Ada 10 juga ya. Sebutkan 10 macam benda hidup ciptaan Allah. Jadi tugas hari ini ada 2 macam ya. Sebutkan 10 benda mati dan 10 benda hidup. Jadi totalnya ada 20. Kalian menyebutkan benda mati dan benda hidup. Ya, mungkin cukup sekian dari Ibu ya nak ya. Kalian baca lagi bukunya di rumah bersama orang tua kalian atau bisa juga dengan kakak kalian. Ibu akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya anak-anak.